Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tongwa Immortality Season 5, tepatnya untuklah episode terbaru, yaitu episode 9. Untuk di part sebelumnya, Fangan yang telah berada di Istana Abadi bertemu dengan salah satu pria tua yang berada di alam rahasia umur panjang. Dan dia membantu Fangan untuklah menerobos ke alam tingkat 4, yaitu alam yin dan yang. Dan untuk Sekte Yuhua, terutama untuklah pemimpin sekte, juga membacking Fangan guys. Sekelas Watentu saja tidaklah bisa menentang perintahnya. Ya intinya, ketua sekte inginlah sekali menyelamatkan Fangan sebab dia adalah aset terpenting. Apalagi ya dengan diagram lukisan Huang Quan. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah dirinya berhasil menerobos, Fangan selalu bermimpi tentang masa lalunya yang begitu kelam. Dan dia tersadarkan membuat dirinya benar-benar terkejut serta kebingungan. Seharusnya dia ini berada di Istana Abadi Taiyuan. Tetapi mengapa dia sekarang berada di tempat lain? Tidak sampai di situ, untuk Fang Qingwei juga berada di sana. Bukan hanya Fang Qingwei saja, tetapi seluruh orang yang telah memiliki masalah dengan Fangan guys. Bahkan sampai klan dewa luar juga berada di sana untuklah mengecam semua tindakan dari Fang Han. Ketika Sekte Tai muncul dan berlagak so suci, emosi dari Fang Han mulai kesentil. Dan klimaksnya, teman dekat dari Fang Han juga mulai begitu kecewa karena Fang Han berada di jalan iblis. Dan keluarlah Fang Qingsui dengan mengatakan dia benar-benar kecewa kepadanya. Sampailah musuh yang paling dia dendam, yaitu Hua Tiantu, yang akanlah mengakhiri hidupnya dengan alasan Fangan telah lama dikuasai oleh jalan iblis. Sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh jalan kebenaran, maka Fangan haruslah dihukum mati. Lalu Nagayan yang berada di belakang memberitahu kepada Fangan untuk sekarang ini dia adalah musuh dari seluruh praktisi dunia ini. Alasannya untuk diagram lukisan Huang Quan berada di dirinya. Dan dia telah memperlihatkan kepada dunia. Jadi, Nagayan sebagai penjaga lukisan Huang Quan, maka dia haruslah meninggalkannya. Karena ini juga demi kebaikannya sendiri guys. Alhasil, posisi dari Fangan saat ini, dia adalah seorang diri guys. Sayangnya, Fangan sama sekali tidak menyadari kalau dia telah berada di dalam ilusi. Sedangkan di Istana Abadi, Nagayan bertanya sebenarnya apa yang terjadi kepada Fangan. Dan dia memanggil si pria tua alam rahasia panjang umur sebagai barang antik lama. Ya, kita panggil saja sebagai tetua kuno lah, biar singkat ya. Dia memberitahu kalau Fangan telah menimbulkan sebuah tanda-tanda dirinya telah kerasukan jalan iblis. Namun, dia juga begitu bingung. Kalau Istana Abadi ini adanya sebuah penghalang bagi para iblis tidaklah bisa masuk. Namun mengapa situasi ini bisalah terjadi? Sedangkan untuk Fangan yang sudah mulai kerasukan jalan iblis, dia pun menantang seluruh lawannya untuk menyerang bersama-sama. Sehingga Fangan menerjang satu persatu dari mereka. Sampailah ketika dia melihat Hua Tiantu, kebenciannya melonjak tinggi guys. Dan pertarungan dia dengan Hua Tiantu dimulai. Meskipun ini ilusi, tetapi yang dirasakan oleh Fangan seperti kenyataan. Sebab dia tidaklah bisa menghadapi Hua Tiantu. Dan secara tiba-tiba, Fangan dikirim ke tempat masa lalunya pertama kali dia bisa untuklah berkultivasi. Lebih tepatnya, bertemu dengan Tuan Bai Haichan guys. Disinilah Fangan bertanya tentang kebingungannya. Sebab sebelumnya dia ini mengunjungi kuburan dari Tuan Bai Haichan. Tetapi dia tidaklah menemukan jasadnya sama sekali. Ingat ya, di season sebelumnya pernah dijelaskan, seorang kultivator yang telah berhasil menempa tubuh, jika meninggal dunia, maka tubuhnya tetaplah utuh. Namun, Fangan menganggap
kalau Tuan Bai Haichan masihlah hidup dan Tuan Bai membenarkannya. Tidak mungkin seorang dia akanlah meninggal dunia dengan begitu mudah. Dan pertemuan kali ini, dia benar-benar kecewa dengan Fang Han. Alasannya, meskipun dia telah mencapai kemampuan ilahi, tetapi dia terlihat begitu kesepian dan memiliki dendam yang begitu banyak. Jadi dia datang untuklah mengajari ramuan emas 9 lubang dan diagram dunia bawah. Namun untuk bisa menguasai kemampuan ini, Fang Han haruslah memasuki jalan iblis. Jadi bisa dikatakan, ini adalah tahap untuklah menghasut Fang Han memasuki jalan iblis, guys. Dan Tuan Bai memberitahu, meskipun dia berada di jalan kebenaran, namun semua kemampuan yang dia pelajari ini adalah kemampuan dari jalan iblis. Jadi suatu hari nanti, sekte abadi yang akan mengetahui kemampuan dirinya, maka tidak akanlah mentolirnya sama sekali. Jadi dia menghasut Fang Han untuklah mempelajari jalan iblis dengan sempurna. Berjaga-jaga, kalau nantinya ketahuan, maka dia bisa untuklah membebaskan diri. Fang Han membenarkannya. Namun untuk saat ini, sekte abadi atau sekte Yuhua benar-benar memperlakukan dia dengan begitu baik. Terlebih, baginya kultivasi abadi dan kultivasi iblis itu sama saja, tergantung dengan orangnya. Ya sebenarnya betul. Dan keinginan dari Fang Han, dia inginlah menguasai dua kemampuan tersebut, kultivasi abadi dan kultivasi iblis. Mendengar ini Tuan Bai sebagai gurunya benar-benar begitu senang, karena sebentar lagi malapetaka yang besar akanlah datang, yaitu peperangan ya. Hanya dengan kekuatan, maka dia bisalah bertahan hidup. Jadi, tujuan utama dari Fang Han saat ini meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Untuk Tuan Bai membenarkannya, namun ada satu hal yang dia tinggalkan, yaitu lukisan Huang Quan, yang dimana lukisan ini dapatlah memurnikan segala sesuatu di dunia ini. Jadi, lepaskanlah semua batasannya, singkirkanlah emosinya, maka segala sesuatu di dunia ini adalah makanannya. Ingat perkataan awalnya, lukisan Huang Quan bisa memurnikan segala sesuatu di dunia. Meskipun telah diberikan saran, Fang Han akanlah tetap berada di jalannya sendiri. Mendengar ini, Tuan Bai benar-benar tersinggung kalau dia sebetulnya tidaklah berada di jalannya sendiri. Semua kemampuan yang dia miliki ini berasal dari miliknya. Jadi, tanpa dirinya, Fang Han tidaklah mungkin bisa mencapai tahap seperti ini. Fang Han membenarkannya, kebaikannya benar-benar membuka potensi dirinya, dan dia akanlah terus mengingat kebaikannya. Hanya saja, dia begitu bingung bagaimana bisa untuk Tuan Bai berada di lautan kesadarannya. Balasan dari Tuan Bai, kalau jalan kultivasi itu sangatlah misterius, dan alasan dia datang ke sini karena khawatir Fang Han akanlah tersesat. Lagi-lagi, Fang Han membalas kalau dia tetaplah berada di jalannya sendiri. Sontak Tuan Bai menganggap kalau Fang Han bukan lagi murid yang taat kepadanya. Dia dianggap sebagai pemberontak dan haruslah mati. Alhasil, Tuan Bai mengerahkan serangannya yang membuat pertarungan tidak lagi bisa dihindari. Dan secara tiba-tiba, Fang Xiaolin terseret masuk ke dalam lautan kesadaran Fang Han. Naga Yan begitu panik dan mencoba untuklah menyadarkannya. Namun untuk tetua kuno memintanya janganlah gegabah, karena dia akanlah menjadi pengganggu. Karena untuk saat ini Fang Han sedanglah diuji, dan dia sepertinya memiliki ikatan karma yang begitu mendalam. Jadi untuk saat ini Fang Han hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam sebuah cobaan atau ujian lah ya. Untuk Fang Xiaolin akhirnya datang menyelamatkan Fang Han, dan pertarungan kembalilah berlanjut. Sayangnya, Fang Han begitu khawatir kepada Xiaolin dengan memberitahu kalau dia bukanlah tandingannya, jadi dia haruslah pergi dari sini. Untuk Xiaolin tidaklah mendengarkannya, justru dia memperingati kepada Fang Han kalau dia dengan pria satu ini memiliki ikatan karma yang akanlah mempengaruhi jalan hidup dia di masa depan.
Jadi, solusinya, Fang An haruslah melepaskan ikatan tersebut. Jadi ya, selama ini, Fang An yang teruslah menerobos juga menguntungkan Tuan Bai Hachan untuklah menjadi lebih kuat. Intinya, dia memiliki niat jahat kepada Fang An sebagai parasit. Mengetahui kalau Tuan Bai Hachan hanyalah mengambil keuntungan baginya, membuat Fang An inginlah sekali menyingkirkannya. Xiaolin memberitahu kalau dunia mereka berdua sama, jadi satu-satunya cara yaitu menyingkirkannya. Lantas mereka berdua bekerja sama, Xiaolin berhasil untuklah mengikat dengan kekuatan jiwa, dan Fang An mengeluarkan pedang iblis darahnya. Dengan begini, dia berhasil untuklah menebas dan mengakhiri ikatan tersebut. Namun ya, Tuan Bai Hachan tertawa, meskipun dia telah berhasil menggagalkan rencananya, namun mereka akanlah bertemu lagi. Setelah dari semua itu, berarti Fang An telah berhasil untuklah menyingkirkan jalan iblis yang berada di dalam hatinya. Jadi, untuk Xiaolin tidak perlu lagi berada di dekatnya. Karena bagaimanapun juga, Fang Xiaolin berada di jalan kultivasi iblis. Jadi, dia akanlah meninggalkan Fang Han. Lalu, dia pun berubah menjadi wanita yang begitu sangatlah cantik. Ya, sebelumnya juga cantik. Melihat itu, Fang Han langsunglah terkejut dan mempertanyakan siapa dirinya. Dia membalas, Xiaolin adalah dirinya. Begitu juga dengan Hongyi adalah dirinya. Dia memberikan nasihat kepada Fang Han kalau dirinya memiliki takdir yang luar biasa. Xiaolin sangatlah yakin kalau Fang An bisalah melampaui keabadian. Namun, jalan yang akanlah dia tempuh begitu sangatlah berbeda. Dan semua pertemuan mereka sebelum-sebelumnya juga telah memiliki ikatan karma. Jadi, segalanya untuk hari ini dan seterusnya juga telah ditakdirkan. Satu hari nanti, Fang An akanlah mengerti tentang semua ini. Dan inilah pertemuan terakhir dia dengan sosok Hongyi, yang memberikan kata-kata perpisahan serta nasihat kepada Fang An. Begitu juga dengan sosok Xiaolin memberikan nasihat kepadanya. Ternyata ya, untuk wanita yang berada di tengah adalah jiwa asli dari Hongyi dan juga Xiaolin. Layaknya, Xiaolin dan Hongyi ini hanyalah pecahan jiwanya, guys. Maka dari itu, semuanya ini berhubungan dengan sebuah ikatan karma. Dan kali ini, Fang An telah berhasil untuklah memutuskan penyebab sebelumnya dan memutuskan dampak di masa depan. Lebih tepatnya, memutuskan ikatan karma. Jadi untuk saat ini, Fang An bisalah menempuh takdirnya yang baru. Dan pada akhirnya juga, mereka bertiga ini hanya akanlah menjadi jiwa yang lewat untuklah membimbing Fang An menjadi lebih baik lagi serta lebih kuat. Untuk Fang An yang mendengar perkataan tersebut, dia sungguhlah tidak peduli dan tidaklah mau tahu apa yang dimaksud dengan ikatan karma, apa yang dimaksud dengan ikatan takdir. Tetapi dia adalah Fang An yang tidak akanlah pernah lagi membiarkan siapapun untuklah memanipulasi takdirnya. Dan kata-kata terakhir dari Sang Dewi sebut saja seperti itu, kalau jalan menuju keabadian begitu sangatlah berbahaya. Semuanya tergantung kepada Fang Han. Dan suatu hari nanti, dia akanlah bertemu lagi dengannya. Setelah itu, Fang Han akhirnya tersadarkan dan meyakinkan kepada Nagayan kalau dia baik-baik saja. Untuk membahas masalah karma, cepat atau lambat, dia akanlah mengerti. Prioritas utama dia saat ini yaitu meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Karena untuk saat ini, semua iblis yang berada di dalam hatinya sudahlah dia singkirkan, guys. Intinya, Fang Han benar-benar bersih. Dan kita bersambung untuklah di episode kali ini. Ya sebenarnya untuk di akhir-akhir cukup dibuat begitu bingung, guys. Dia siapa? Berasal dari mana? Namun ya, dari percakapan atau perbincangan mereka berdua, kalau Fang Xiaolin, Hongyi, dan wanita ini adalah satu kesatuan. Layaknya, Hongyi dan juga Xiaolin adalah sebuah pecahan jiwa dari Sang Dewi tersebut
yang telah terikat dengan masa lalu dari Fang Han, guys. Karena mereka berbincang tentang sebuah karma. Kalian tahu lah ya, karma itu adalah sebuah perbuatan di masa lalu, mau itu di zaman kuno, mau itu di zaman para dewa, yang namanya karma tetaplah melekat di diri kita, guys. Maka dari itulah ada yang namanya teori reinkarnasi. Jika dijelaskan ya akan panjang lebar. Singkatnya, kita percaya ada yang namanya reinkarnasi. Maka, perbuatan di masa lampau itu akanlah menjadi karma bagi kalian, guys. Dan itu akanlah tetap melekat di diri kalian. Dari karma tersebutlah akan memiliki sangkut paut dengan sebuah takdir. Dan kembali lagi kepada kalian masing-masing. Karena ya, untuk teori-teori seperti ini adalah ajaran dari agama Buddha. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 不道，罪该万死，我这也是为你好。